Indonesia akan punya ibu kota baru. Ini adalah langkah besar dalam sejarah bangsa kita, karena untuk pertama kalinya, pusat pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta ke lokasi baru yang lebih strategis dan berkelanjutan. Nama ibu kota baru ini adalah Ibu Kota Nusantara, atau disingkat IKN. Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman Indonesia, serta harapan agar kota ini menjadi simbol kemajuan bangsa. Lokasinya ada di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah yang strategis dan jauh dari risiko bencana seperti banjir dan gempa bumi. Kalimantan dipilih karena letaknya yang berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi penghubung antara wilayah barat dan timur. Pembangunan IKN terus berjalan meskipun banyak tantangan, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga logistik. Namun semangat para pekerja dan dukungan pemerintah membuat proyek ini tetap berjalan sesuai jadwal. Pak Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan diawasi dengan ketat. Beliau sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan semua berjalan lancar. Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek IKN, meskipun ada berbagai tantangan dan perubahan di pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa IKN benar-benar siap menjadi pusat pemerintahan baru. Pembangunan IKN sudah dimulai sejak tahun 2022. Sejak saat itu, berbagai proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air mulai dibangun secara bertahap. Banyak proyek besar sedang dikerjakan. Selain infrastruktur dasar, ada juga pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang terbuka hijau. Semua ini dirancang agar IKN menjadi kota yang nyaman dan modern. Meskipun ada pergantian pemimpin, pembangunan IKN tetap berlanjut sesuai rencana. Setiap perubahan di pemerintahan tidak menghalangi komitmen untuk menyelesaikan proyek ini demi masa depan Indonesia. Pemerintah yakin IKN akan jadi pusat pemerintahan baru Indonesia yang modern, efisien, dan inklusif. Kota ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. IKN dirancang sebagai kota modern yang ramah lingkungan, dengan konsep smart city dan penggunaan energi terbarukan. Kota ini akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan dan persatuan bangsa, tempat di mana semua warga Indonesia bisa merasa bangga dan terlibat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pada 17 April 2025, sebuah rapat penting diadakan di Kalimantan Timur. Rapat ini membahas kelanjutan pembangunan IKN. Rapat ini disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, disingkat Forkopimda. Pak Basuki memimpin langsung rapat Forkopimda. Banyak pejabat penting hadir dalam rapat tersebut. Ada Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Pangdam, dan pejabat penting lainnya. Rapat Forkopimda bertujuan untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN. Semua pihak berkoordinasi dan bersinergi untuk mewujudkan IKN. Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun IKN. Pembangunan IKN meliputi banyak proyek besar. Ada pembangunan bandara, jalan tol, istana negara, masjid, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan proyek-proyek ini terus berjalan. Pembangunan IKN menggunakan sistem kontrak tahun jamak atau multi-years. Artinya, proyek-proyek ini dikerjakan dalam beberapa tahun anggaran. Sistem ini memastikan kelancaran pendanaan dan pembangunan IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau PUPR, bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dasar IKN. Kementerian PUPR memastikan pembangunan infrastruktur IKN berkualitas tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Proyek ini bukan hanya sekadar membangun kota baru, tetapi juga menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. Setiap rupiah yang diinvestasikan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Anggaran pembangunan IKN ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN, yang merupakan instrumen utama pemerintah dalam membiayai berbagai program strategis nasional. Melalui APBN, pemerintah memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen penuh untuk membiayai pembangunan IKN hingga tuntas, mulai dari tahap perencanaan,
pembangunan infrastruktur dasar, hingga penyediaan fasilitas publik yang memadai. Setiap tahapan diawasi secara ketat agar sesuai dengan target dan kualitas yang diharapkan. Otorita IKN, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan IKN, mendapatkan alokasi anggaran sebesar 5,4 triliun rupiah pada tahap awal. Dana ini akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak dalam proses pembangunan. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan jalan utama, jaringan listrik, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting bagi kelancaran aktivitas pemerintahan di masa depan. KIP sendiri merupakan pusat pemerintahan di IKN, di mana kantor-kantor kementerian, lembaga negara, dan fasilitas utama akan dibangun. Kawasan ini dirancang dengan konsep smart city dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan di sektor-sektor strategis lainnya. Penambahan anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Dana tambahan ini digunakan khusus untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk gedung parlemen dan pengadilan yang modern. Fasilitas ini akan mendukung sistem pemerintahan yang efektif dan efisien di IKN. Kawasan legislatif dan yudikatif ini nantinya akan menjadi pusat aktivitas parlemen dan peradilan di IKN, memperkuat fungsi pemerintahan dan penegakan hukum di ibu kota baru Indonesia. Dengan perencanaan matang dan dukungan anggaran yang kuat, IKN diharapkan menjadi simbol masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Pembangunan IKN membutuhkan banyak tenaga kerja. Ribuan pekerja didatangkan ke Kalimantan Timur untuk membangun IKN. Mereka adalah pahlawan pembangunan IKN. Sebanyak 1.500 pekerja telah tiba di Kalimantan Timur menggunakan pesawat Hercules. Pak Basuki meminta agar mobilisasi tenaga kerja dipercepat. Hal ini untuk mengejar target penyelesaian proyek IKN. Para penyedia jasa konstruksi diminta untuk segera memobilisasi tenaga kerja. Mereka juga diminta untuk memastikan kesejahteraan para pekerja IKN. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup sangat penting untuk kelancaran pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia menargetkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi pusat pemerintahan politik pada tahun 2028. Proyek ambisius ini merupakan langkah besar dalam sejarah bangsa, menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan terintegrasi. Pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan kota yang ramah lingkungan, cerdas, dan berkelanjutan. Pada tahun 2028, IKN akan dilengkapi dengan gedung pemerintahan yang megah dan fasilitas publik yang modern. Setiap bangunan dirancang untuk mendukung efisiensi kerja, kolaborasi antar lembaga, serta kenyamanan bagi para pegawai dan masyarakat. Gedung-gedung ini akan menjadi pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang semuanya terintegrasi dalam satu kawasan. Dengan infrastruktur digital yang canggih, proses administrasi dan pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memindahkan sekitar 12.000 pegawai negeri sipil beserta keluarganya IKN. Proses relokasi ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan tempat tinggal, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan bagi para pegawai dan keluarganya. Pemindahan PNS ditargetkan rampung pada bulan September 2024. Sehingga mereka dapat segera beradaptasi dan mulai bekerja di lingkungan baru. Pemerintah juga menyediakan berbagai program pendampingan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Pemerintah juga berencana untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN. Perayaan ini akan menjadi simbol penting, menandai dimulainya era baru pemerintahan di ibu kota yang baru. Semua upaya ini menunjukkan kesiapan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia, yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kemajuan, persatuan, dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan dana APBN. Pemerintah juga membuka peluang investasi bagi swasta. Investasi swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan IKN.
Banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri. Para investor ini melihat potensi besar di IKN. Investor yang telah melakukan groundbreaking diwajibkan menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah atau PKS. PKS memuat jadwal pembangunan yang jelas. Investor harus memulai konstruksi dalam waktu 18 bulan setelah menandatangani PKS. Pembangunan IKN menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah pendanaan. Pemerintah membutuhkan dana besar untuk membangun IKN. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menarik investasi swasta. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga. Pembangunan IKN melibatkan banyak lembaga pemerintah. Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan. Meskipun banyak tantangan, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan pembangunan IKN sesuai rencana. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi semua tantangan yang ada. IKN adalah proyek mercusuar bagi Indonesia. IKN bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota. IKN adalah momentum untuk membangun Indonesia maju. IKN akan menjadi simbol kemajuan dan persatuan bangsa. IKN akan menjadi kota yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. IKN akan menjadi legasi bagi generasi mendatang. Mari kita dukung bersama pembangunan IKN. Mari kita wujudkan mimpi Indonesia maju. IKN adalah milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia.